Jadi sampai ini ya, ternyata yang pertama kali menerbitkan buku-buku tentang feminisme Islam itu, di sini saya ada bukunya Wanita di Dalam Islam karangan Fatimah Mernissi, itu tahun 91, diterbitkan oleh penerbit pustaka di sini ya, Jalan Ganesha nomor 7. Dan ini salah satunya, saya di rumah masih ada beberapa. Kemudian ada yang jauh lebih radikal, yaitu Perbit Mizan. Jadi saya juga kalau pikir sekarang agak mengherankan gitu ya. Perbit Mizan itu misalnya pernah menerbitkan buku Revolusi Seksualitas dalam Islam. Itu dia membahas hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana perlakuan kultural terhadap perempuan, misalnya sunat. Dan sunatnya itu yang sudah melebihi batas ya, misalnya sunat di Afrika. Dan di situ saya aja bacanya ngeri gitu karena sangat bersifat biologis gitu. Kemudian ada juga yang diterbitkan oleh Mizan di tahun yang sama, sekitar tahun 90-an. Jadi kayaknya barengan dengan buku-buku ini, itu masa depan biologisme dalam Islam. Itu juga sama, di situ banyak membahas tentang asal usul embrio, misalnya dalam penciptaan manusia misalnya. Kemudian juga tentang pengebirian perempuan gitu. Jadi ternyata ya ini muncul di Bandung ya sebenarnya. Nah, tapi kemudian dua penerbit itu ini ya bukan dibilang mati ya, karena kemudian tahun 95-an Mizan mengeluarkan buku yang berjudul Tao of Islam. Jadi perspektif gender dalam kosmologi Islam gitu. Dan itu bukunya juga sangat mendalam gitu ya, meskipun beda dengan buku-buku yang di awal yang tadi tentang biologis. Nah, dalam ini tentu saja wacana gender itu yang menjadi sumber dari gerakan feminisme Islam gitu. Jadi buku-buku ini semacam ini ya, buku babon lah, buku yang selalu dirujuk ketika seseorang membahas tentang feminisme dan Islam. Dalam hal ini misalnya ada buku Aminah Wadud Muhsin, ada juga Zakrullah Khan. Kesemuanya ini pada masanya sangat kontroversial ya. Saya juga pernah misalnya membaca kritikan keras terhadap buku ini yang dilakukan oleh salah satu menteri kita. Memang karena ini wacana baru, apalagi tahun 90-an gitu ya, sekarang saja tuh masih menjadi isu panas sebetulnya. Karena yaitu ada anggapan bahwa yang dilawan itu adalah seakan-akan Islamnya, yang dilawan itu seakan-akan Tuhannya gitu, atau Allahnya gitu. Seakan seperti itu. Jadi buku ini saja kalau buat saya itu diserang secara sangat dahsyat gitu ya. Ada bukunya, dan saya juga heran kenapa ya sampai harus diserang sedemikian rupa. Kenapa saya serang? Karena di sini yang dibahas tuh masalah personal gitu loh, bukan sekedar isinya gitu. Kalau udah membahas personal, buat saya udah nggak bener gitu. Jadi ini, dan kemudian ada salah satu edisi Ulumul Quran itu terbit tahun 90 juga. Di situ ada artikel-artikel dari Jalaluddin Rahmat gitu ya, ada kemudian Rifat Hasan, Ikhwan Hadan. Yang berkesan tuh buat saya itu dari Jalaluddin Rahmat, karena dia membabat habis gitu ya, bagaimana psikologi itu mempersepsikan bahwa perempuan itu adalah sebagai yang sakit gitu ya. Dia di situ membongkar habis dan kemudian dihubungkan dengan Islam gitu. Mungkin ada teman-teman yang pernah membacanya, atau nanti kalau misalnya ada yang berminat, saya punya artikelnya sangat panjang, jadi ada sangat mendalam. Nah, ternyata memang isu-isu feminisme dengan Islam ini termasuk isu yang cukup panas gitu ya. Meskipun kalau menurut Budi Munawar Rahman jauh lebih keras gitu ya responnya ketika Cak Nur menggulirkan isu liberalisme misalnya. Jadi kalau ini tuh ya menengah lah gitu. Tapi sampai saat ini saya sering melihat, sering menemukan memang masih ada kesalahpahaman terhadap gerakan feminisme yang berkaitan dengan Islam.
Nah, kalau kita tanya sebetulnya apa sih yang seringkali menjadi bahan perbincangan atau yang menjadi fokus orang-orang yang menulis atau membahas antara feminisme dengan Islam, itu biasanya tentang status perempuan secara teologis gitu. Nah, ini juga sangat sangat pelik ya kalau buat saya, karena di situ menjalin antara wacana yang berasal dari Islam gitu ya, dan yang juga bukan dari Islam, itu tumpang tindih gitu. Salah satunya itu misalnya tentang Siti Hawa yang dianggap penyebab kejatuhan Adam ke dunia. Sebetulnya setelah saya teliti di Al-Quran itu sekarang Siti Hawa yang dibisikan oleh iblis untuk menyeru Adam memakan buah terlarang itu gitu ya. Sebetulnya di Al-Quran itu tidak ada gitu loh. Yang sebenarnya itu nggak ada, tapi iblis itu langsung membisikannya ke Adam sebetulnya. Nah, dalam hal ini tumpang tindih dengan yang muncul dari Kitab Perjanjian Lama, yang di situ memang dibisikannya kepada Eva gitu, kepada Siti Hawa di situ. Jadi di situ kan sudah ada ketidakjelasan gitu, itu sebetulnya sumbernya dari mana gitu. Tapi dalam wacananya gitu, terutama dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, perempuan itu diposisikan sebagai katakanlah penggoda gitu ya, sebagai sumber fitnah gitu. Mungkin ini kebetulan kebanyakan laki-laki ya. Kalau misalnya perempuan mungkin sering sekali misalnya dituding gitu, misalnya kamu sih gara-gara kamu perempuan gitu, atau misalnya rumah tangga rusak gara-gara orang tiga yang lebih banyak disalahin itu perempuan gitu. Ini ada hubungannya juga dengan sosok Siti Zulaiha yang kan di ceritanya itu Siti Zulaiha itu yang sekarang ngejar-ngejar Nabi Yusufnya gitu. Dan di situ sekarang kualitas Siti Zulaiha saat dia mengejar-ngejar Nabi Yusuf itu digeneralisir sebagai kualitas umum perempuan gitu, bahwa perempuan itu sukanya menggoda, kemudian licik gitu ya, memperdaya dan kurang akal gitu. Jadi pemahaman perempuan secara teologis ini tidak bisa dipungkiri ada gitu loh. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu dari pesantren, jadi dia aktivis pesantren gitu ya, dan dia tuh bertanya, kenapa ya perempuan-perempuan yang ada di pesantren itu ketika misalnya mereka menghadapi kekerasan misalnya dari suaminya atau dari bapaknya gitu, mereka tuh menganggap bahwa itu adalah memanglah yang mereka terima gitu, bahwa saya perempuan sih gitu. Saya bilang, oh itu pasti sudah terekam gitu, sudah terstruktur di kesadarannya bahwa memang perempuan itu memang layak untuk dibegitukan gitu, bahwa perempuan itu memang layak untuk disalahkan. Nanti ada hubungannya dengan juga tentang pemukulan terhadap perempuan gitu misalnya. Ini saya satu-satu dulu ya. Jadi yang secara teologis ini yang biasanya sampai hari ini bahkan mau perempuan itu pendidikannya setinggi apapun, misalnya lulusan S3 atau apa gitu ya, tetap aja biasanya dia suka merasa iya ya saya tuh memang kurang akal gitu. Terutama kalau misalnya dihubungkan dengan sindrom premenstruasi misalnya. PMS itu seakan-akan memang dari sononya gitu, bahwa perempuan itu memang licik, kemudian memperdaya dan menggoda gitu loh. Seakan-akan bahwa laki-laki itu nggak punya kualitas seperti itu. Kualitas laki-laki itu seakan-akan lebih baik gitu loh. Karena nanti di fokusnya itu kan ke Yusuf gitu. Yusuf itu kan yang orang yang kuat gitu ya, kuat pendirian gitu. Karena kan situ terbukti bahwa yang menggoda itu kan memang Siti Zulaiha gitu. Nah kemudian sosok Yusuf itu yang
tampan gitu ya, terus tegar, tidak terbawa godaan, kemudian jujur gitu. Ya seakan-akan ya itulah kualitas laki-laki itu seperti itu gitu. Jadi dua sosok ini seperti menjadi apa yang namanya cetakan gitu, cetakan bahwa ya laki-laki begini, perempuan begini gitu. Meskipun nanti ada masalah kejahatannya dilakukan oleh laki-laki kayak gitu, tapi kalau misalnya nanti berhubungan dengan perempuan biasanya ini tidak semua tapi sering terjadi bahwa oh ya ini yang bersalah adalah atau yang paling bersalah itu adalah perempuan gitu. Kalau misalnya teman-teman melihat gitu ya, itu biasanya sih sering terjadi saya sering menjadikan infotainment gitu ya sebagai contoh gitu loh. Contoh bagaimana posisi sebagai perempuan itu yang dianggap sebagai lebih bersalah gitu loh. Seperti misalnya sebetulnya saya malas ya saya memberikan contoh eksplisit di sini gitu ya, tapi mungkin teman-teman bisa memperhatikan gitu ya, kalau misalnya misalnya tentang rumah tangga Anang dan Krisdayanti gitu, itu biasanya yang disalahkan tuh Krisdayanti terus gitu ya. Orang lupa gitu bahwa dia tuh sebenarnya mencari nafkah juga untuk keluarga misalnya gitu, dan dia juga warawiri kesana kemari itu untuk menghidupi keluarga, anak dan suami gitu. Tapi di situ yang sampai ada gerakan Facebook itu say no to Krisdayanti misalnya gara-gara suatu peristiwa yang memalukan di situ, ya sekarang di situ yang bersalah adalah dia gitu. Mungkin tidak ada yang berani bertanya kenapa ya anaknya misalnya seperti itu kan itu sama Krisdayanti misalnya gitu. Tapi kan itu enggak, orang baik kan, baik, jujur gitu loh. Ya saya yakin sebetulnya setiap orang punya kelemahan gitu ya. Itu yang berkaitan dengan status perempuan secara teologis. Kenapa revisi terhadap status teologis ini penting? Karena nanti akan berpengaruh terhadap pemaknaan terhadap diri gitu. Saya tidak bisa membayangkan punya anak perempuan misalnya yang dia percaya bahwa dia adalah sumber dosa misalnya gitu ya, atau percaya bahwa dia adalah sebagai sumber aib keluarga gitu loh. Padahal sumber aib keluarga bisa siapa saja gitu, tapi dalam banyak ranah kultural itu biasanya si perempuan yang dipegang gitu, karena dia yang biasanya dianggap akan misalnya terjadi sesuatu dengan dia itu akan nanti memalukan keluarga gitu. Rasanya buat saya pemaknaan terhadap diri sendiri kalau terus-terusan negatif gitu ya, itu pada akhirnya malah akan memunculkan subordinasi terhadap diri sendiri, dan itu berarti sebetulnya dia tidak mensyukuri berkah yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada dia sendiri gitu. Jadi status perempuan secara teologis ini banyak sekali dibahas oleh banyak feminis gitu ya. Salah satunya juga Fatimah Mernissi. Di situ dia banyak membahas tentang sosok Siti Aisyah misalnya. Sosok Siti Aisyah yang sering digunakan sebagai personifikasi perempuan yang ini juga ya, selain cerdas, mukanya kemerah-merahan gitu. Sering juga dijadikan sebagai personifikasi pembangkang gitu, karena ada hubungannya dengan peristiwa perang Unta misalnya. Seperti itu. Jadi banyak yang concern terhadap isu yang buat saya ini paling mendasar ya, karena berkaitan dengan pemaknaan terhadap diri. Nah, isu yang kedua itu adalah kepemimpinan perempuan di ranah politik. Ini yang biasanya sangat bias gitu loh. Misalnya mungkin ada yang mungkin ingat ya, ketika pertama kali Megawati mencalonkan diri menjadi presiden, itu kan dari P3 kemudian dari PKB menentang habis gitu ya, menentang bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin gitu. Di situ digunakan landasan hadis gitu ya, misalnya ini suatu kaum yang menyangka urusan mereka bersama wanita tidak akan berkemakmuran. Padahal di situ terlihat bahwa ya gimana ya, itu